Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai tajwid surah Al-An'am ayat 71 bagian kedua. Jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzi istahwathu syayatinu. Ti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Cara bacanya huruf to dipanjangkan 2 harokat. Asyayatinu fi jika berhenti di fi hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada huruf ya sukunnya yang ini sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat fi. Namun beda ketika diwasolkan atau dilanjutkan. Fi ini kita baca pendek, fil. Gugur madnya, gugur ya sukunnya, karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi terjadi karena pertemuan 2 sukun, yaitu ya sukun dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, maka fi-nya jadi pendek, fil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas, disebut juga dengan idhar qamari. Fil ardi ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelum ro sukun ada huruf berharokat fathah. Cara bacanya ro dibaca dengan tebal. Fil ardi hayrana. Hai ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya baris fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Hai, ha-a-y ya, bukan hayro, bukan hai, bukan ke i tapi ke y ya, hai. Hayrana. Huruf ra dibaca tafkhim karena ada baris fathah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal. Hayra. Ra hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya huruf ra panjang 2 harokat. Hayrana lahu. Hu hukumnya mad silah tawilah, sebab ada ha dhamir yang sebelum dan setelahnya huruf hidup ya, dan setelahnya ini adalah huruf hamzah. Nah, alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya ha ini boleh panjang seperti mad jaiz, boleh 4, boleh 5 harokat. Hayrana lahu sodnya desis ya, karena punya sifat sofir, ada desis seperti suara angsa. Ashab. Saat berhenti di sini ada hukum mad namanya mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ha dengan baris fathah panjang, kemudian huruf yang disukunkannya ba. Maka saat berhenti haknya boleh panjang lebih dari 2 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Ashab. Dan ketika berhenti ada juga hukum qalqalah kubro, karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya karena berhenti atau disukunkan ya. Maka dibacanya ba ini memantul dengan pantulan yang lebih berkumandang, pantulan yang besar. Ashab.
lahu ashabu. Nah, beda halnya ketika diwasolkan atau diteruskan. Ha ini hukumnya mad tabi'i karena ada baris fathah panjang dan depannya tidak dimatikan. Maka ha hanya dipanjangkan 2 harokat. Lahu ashabui. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ya. Cara bacanya tanwinnya leburkan atau masukkan ke ya, kemudian kita dengungkan. Ashabul yad. Selanjutnya ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal sukun ya. Yang sukunnya ini sukun asli bawaan dari kalimah yad'unahu. Maka dalnya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yad'u hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya huruf ain ini panjang 2 harokat. Yad'unahu hukumnya mad silah tawilah karena ada hal dhamir sebelum dan setelahnya hurufnya hidup, nggak ada yang sukun ya. Dan setelahnya adalah hamzah. Alif dengan harokat kasrah ini adalah hamzahnya. Maka cara bacanya ha dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Yad'unahu ila. La jika berhenti hukumnya mad tabi'i sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya huruf lam ini panjang 2 harokat. Jadi ini alifnya alif bengkok ya, alif maksurah. Nah, tapi panjangnya itu hanya saat berhenti ya. Ketika dilanjutkan maka lam ini kita baca pendek ilal karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi terjadi karena pertemuan 2 sukun. Di sini sukunnya alif dan lam. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ilal. Selanjutnya ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya lam ini dibaca dengan jelas atau disebut idhar qamari. Ilal huda. Ketika berhenti di da hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada alif sebelumnya fathah, alifnya alif bengkok sama kayak yang tadi ya. Maka dalnya ini panjang 2 harokat. Huda. Namun saat diwasolkan dalnya ini pendek huda. Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukunnya alif dan hamzah ya. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka dalnya fathah tanpa alif jadi pendek. Ilal huda tina. Kemudian berikutnya ini ada hamzah ya. Hamzah itu dari segi suara sifatnya syiddah. Jadi saat kita tekan suaranya tertahan. Ilal huda tina. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya huruf nun panjang 2 harokat. Huda tina. Kemudian setelahnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih baik. Qul. Lam sukun disebut dengan lam mutlak ya. Ciri lamnya ini adalah lam sukun yang tidak didahului alif atau hamzah wasal ya. Kemudian depannya bukan lam bukan ro. Maka lamnya dibaca jelas. Qul inna. Huruf nun hukumnya gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Qul inna huda. Saat berhenti di da hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya barisnya fathah, alifnya alif bengkok atau alif maksurah ya. Maka dalnya ini panjang 2 harokat. Inna huda.
Nah, namun saat diteruskan atau diwasalkan, dalnya ini pendek karena madnya atau alifnya gugur. Di sini ada pertemuan dua sukun atau disebut iltiqo syakinain ya. Ada proses takhallus bil hadfi ya. Takhallus bil hadfi terjadi karena pertemuan dua sukun atau iltiqo syakinain, yaitu alif dan lam ini ya sukunnya. Sukun ketemu sukun gak bisa dibaca sehingga sukun pertamanya dilepaskan ya. Hudallahi, lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya baris fathah, maka dibacanya tebal. Hudallahi, alif lamnya alif lam syamsiyah, karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Lahi, la di sini juga ada hukum mad, namanya mad tabi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Hudallahi huwal. Selanjutnya ada alif lam qomariyah, karena alif lam ketemu huruf qomariyah yaitu ha, maka lam dibaca jelas atau disebut idhar qomari. Huwal huda, da hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf dal. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya di atasnya ada al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wa umir, ro-nya dibaca tarqiq karena didahului harokat kasrah, maka ro-nya tipis. Wa umirna, na mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka nunnya panjang 2 harokat. Wa umirna linuslima, sinnya berdesis, punya sifat namanya sofir ya, desis seperti suara ular. Linus lima lirabbil, lirabbi, ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, maka ro-nya tebal. Lirabbil, kemudian ada alif lam qomariyah karena alif lam ketemu huruf qomariyah yaitu ain, maka lam dibaca jelas atau disebut idhar qomari. Al-a, a mad tabi'i muqaddar karena ain berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Al-alamin, min saat berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkan nun ya. Maka mimnya panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Al-alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.